Namanya manusia pasti tergiur seperti tadi yang kami ingatkan kepada bapak-bapak dan ibu supaya jangan ada yang beli-belian, tetap aja masih ada yang beli sehingga memperlambat juga. Nah, itu juga namanya manusia seperti itu, kadang tergoda dengan dunia. Begitu pula pasukan pemanah sudah dipesenin oleh Rasulullah, jangan sampai turun, kalah ataupun menang. Nah, pada awalnya mereka mendapatkan kemenangan dan orang-orang yang di bawah mengumpulkan hasil-hasil rampasan tersebut. Makanya yang pemanah pun, masa mereka dapat, saya nggak dapat, seperti itu. Oleh karena itu 40 orang dari 50 tersebut turun ke bawah untuk mengumpulkan hasil rampasan juga. Tapi Abdullah bin Zubair pemimpin pemasukan pemanah sudah mengingatkan bahwasanya jangan turun. Ini adalah pesan Rasulullah, jangan turun dalam kondisi apapun. Tapi tetap namanya manusia dan setan pun terus menggoda manusia sehingga belum puas namanya setan pun kalau belum banyak yang mengikutinya, makanya terus setan menggodanya dan akhirnya 40 orang tersebut turun ke bawah, tersisa 10 orang. Cari dulu banyak. Nah, kondisi tersebut diketahui oleh pemimpin berkuda yang bernama Khalid bin Walid. Sebelumnya Khalid bin Walid ini belum beriman. Khalid bin Walid ini kalau sekarang itu udah jabatannya udah tinggi, komandan perangnya itu, dia itu pinter dalam strategi peperangan. Dia adalah komandan pasukan berkuda. Ketika melihat kondisi pasukan pemanah turun untuk mengambil ghanimah, Khalid bin Walid memanfaatkan momen ini agar digunakan dengan baik. Maka Khalid bin Walid pun mengajak pasukan berkuda lainnya untuk menempati posisi pasukan pemanah. Yang dulunya Khalid bin Walid mau kembali lagi ke kota Mekah, kemudian melihat kondisi seperti ini, maka Khalid bin Walid balik lagi, putar balik dan menyerang kaum muslimin yang lagi mengambil atau mengumpulkan ghanimah tersebut. Dan akhirnya yang dulunya kemenangan berada di pihak kaum muslimin, kemenangan pun berbalik menjadi di pihak kaum kafir. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengalami luka akibat serangan kaum kafir. Pelipis Rasulullah luka dan gigi rahimnya juga luka. Begitu pula paman beliau Hamzah terbunuh di medan peperangan ini, peperangan Uhud, terbunuh oleh budak hitam dari Habasi yang bernama Wahsy. Dia adalah budak yang pandai juga dalam melempar tombak. Sekali lempar tombak, jarang sekali meleset. Makanya Hindun itu menyuruh budak ini untuk mengincar Hamzah. Jadi dia tugasnya hanya untuk membunuh Hamzah. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka kamu akan dibebaskan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada zaman dahulu perbudakan itu sangat kejam sekali. Jadi tuannya itu bisa seenaknya saja. Seperti halnya yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah itu, disiksa karena Bilal beriman pada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, begitu juga Wahsy, dia memimpikan kemerdekaan, gimana sih jadi orang merdeka, enak juga. Nah, itu pula si Wahsy, karena ingin merdeka maka dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Hindun. Wahsy pun melaksanakan perintah Hindun dan akhirnya paman Nabi Muhammad Hamzah terbunuh di medan pertempuran ini dengan tombaknya Wahsy. Dan para sahabat pun banyak yang terbunuh di syuhada ini, di Uhud ini. Oleh karena itu kita juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk berziarah ke pemakaman ini, yang dimana ada para syuhada Uhud dan paman Nabi. Kita untuk mendoakan mereka dan kita juga untuk merenungkan bahwasanya Islam itu perlu diperjuangkan, bahwasanya orang yang sudah berislam atau beriman itu harus siap.
burung merpati banyak banget. Baiklah Bapak, mungkin kita akan turun ke sini. Tadi saya nggak bawa. Oh, iya. Kami harap juga nanti terus berombongan karena waktu semakin siang. Ada tempat lagi yang perlu kita kunjungi. Ya, Perlu diperhatikan di samping ada mobil ya, dilihat nanti turunnya kalau ada mobil. Dilihat. oh turunnya ke sini. Intinya masalah.